Oke, kembali lagi dengan saya Fajar Siagian. Pada seri kali ini, kita akan melanjutkan seri yaitu Simple Laravel Authentication. Dan pada bagian ini, kita akan membahas tentang email verification. Jika teman-teman pahami dan saksikan bersama, setiap kita melakukan registrasi pada sistem apapun, baik itu sosial media, baik itu perbankan, ataupun aplikasi apapun, pasti kita akan selalu mendapat email balasan setelah kita registrasi. Dimana ketika kita mengklik tautan pada email balasan itu, maka akun kita aktif. Sebenarnya, akun kita itu sudah dibuat ketika kita mendaftar pada aplikasi-aplikasi tersebut. Namun, kita belum bisa melakukan apapun karena kita belum memverifikasi diri kita pada sistem tersebut. Ibarat kata, kita dikasih masuk, tapi sistem nggak tahu lo siapa, lo siapa. Nah, maka dari itu perlu adanya verifikasi email, di mana email itu verifikasi email, di mana email kita itu sebagai ID kita. Nah, ketika kita sudah memverifikasi email tersebut, sistem jadi mengetahui bahwa dia berhak untuk melakukan apapun karena sudah diverifikasi email. Hal ini juga berlaku ketika kalian mendaftar di sosmed. Kalian berpikir, kenapa email saya tidak terverifikasi? Itu ketika kalian mendaftarkan menggunakan Open Authentication atau OAuth, seperti daftar menggunakan Gmail, daftar menggunakan Microsoft Account, daftar menggunakan Facebook Account, dan lain sebagainya, itu otomatis. Tapi ketika kalian registrasi secara manual, di mana ketika nama, username, email, password, dan ulangi password lagi, sebenarnya itu sudah data tercrypt, cuma dia akan mengirim email verifikasi untuk mengetahui apakah email Anda itu benar atau tidak. Karena pada kenyataannya, aplikasi-aplikasi tersebut akan menggunakan email kita sebagai mengirim notifikasi, mengirim newsletter, atau mengirim pengumuman apapun. Nah, kali ini kita akan membahas tentang email verification di Laravel. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dokumentasinya. Oke, dokumentasi, sorry. Oke, nih. Nah, ini dia email verification di Laravel. Introduction. Many web application requires user to verify their email address before using the application, rather than forcing you to re-implement this feature by hand for each application created. Laravel provide built-in service sending and verification email verification. Artinya, kalau kita sudah install Laravel Breeze, sebenarnya itu udah built-in. Dari mana kita tahu? Kalian dapat mengetahuinya ketika kita lihat out ini. Di sini terdapat verify email. Nah, itu menandakan bahwa kita bisa melakukan verifikasi email. Ini nih. Nah, untuk cara menggunakannya kita harus melihat dulu dokumentasinya seperti apa. Nah, dikatakan model preparation. Berarti kita harus, ini berkaitan dengan user model. Di database itu pasti ada user modelnya. Oh, tapi sebelum itu aku lupa untuk mengaktifkan Docker kita dulu ya. Docker start. Sorry, aku tadi kelupaan untuk aktifkan Docker container MariaDB. Oke, kita lanjut. Nah, di sini katakan before getting start verify that your user model, kita harus implementasi dulu must verify email contract. Oke, sekarang kita implement must verify email. Sorry. Oke, kita masuk ke user. Kayaknya lebih gampang kalau ini aku pecah dulu ke sini ya. Oke, kita sudah masuk ke user extend authenticable, terus kita implement must verify email. Atau masuk? Oh, belum ya. Kalau gitu kita harus use must verify email. Oke. Ternyata udah betul kan? Coba kita lihat. Oke. Use illuminate contracts out must verify email.
Illuminate. Oh, oke, salah. Illuminate con Illuminate contract out mas. Oke, gini aja deh biar simple. Ini kita copy, ini kita paste kemari. So, oh ya, implements, not implements. Kita save. Wait, oke. Oh, sudah ada ya. Sorry, ternyata kita sudah manggil di atas. Oke, kita sudah mass verify email. Berikutnya apa langsungnya? Kita sudah implement. Once the interface has been at your model, new register user will automatically send an email containing, as you can see by examining F1 service provider Laravel. Oke, artinya dengan hanya mengimplementasi mass verify email contract, kita sudah otomatis membuat sistem email verifikasi berkat magicnya Laravel. Kenapa? Karena kita sudah install Bridge, itu sudah satu paket. Nah, kita coba dulu. Sebelum kita coba, ada beberapa pengaturan. Pertama, kita harus menyediakan SMTP server. Karena ini latihan, aku menggunakan Mailtrap as a SMTP server, tapi ini hanya untuk dev. Tidak bisa digunakan untuk production. Jika kalian ingin coba untuk ngetes email, kita bisa gunakan ini. Berikutnya, oke, kita gunakan Mailtrap. Kalian bisa gunakan Mailtrap. Kita pilih PHP Laravel 7. Oke, ini dia. Yang cukup kalian copy ini. Ini konfigurasinya kalian copy ke environment kalian ya. Oke, ini ada kesalahan dikit nih. Kita tutup dulu. Oke, dah, environment. Ini SMTP, kita ganti mailhook jadi Mailtrap. Mail portnya sama, username, passwordnya kita masukkan, encryption, TLS, ya kan. Nah, mail from address ini kita ganti jadi no reply at Laravel out.test. Ini tes aja. Kalian bisa mengganti environment ini setelah suka latihan. Jika kalian menggunakan mail host yang berbeda, misalnya Google ataupun Twilio ataupun Mailhawk tadi dan sejenisnya, kalian harus menyesuaikan mailernya ini SMTP atau POP. SMTP ini jangan diubah. Kalian hanya perlu mengubah mail hostnya, baru mail portnya, username, password, encryption seperti apa. Dan ini custom aja. Ini menandakan bahwa itu sebenarnya kirim dari sistem. Kalian bisa buat, aku sarannya seperti ini, no reply at Laravel out. Jika kalian pernah melihat sistem seperti Facebook, no reply at facebook.com, itu kan kalian bisa balas, karena memang nggak ada emailnya. Seperti itu. Nah, setelah disimpan, kita lakukan php artisan config cache. Oke, sekarang kita tes buat emailnya. Sekarang kita masuk ke sistemnya localhost. Sorry, tipu. Kebiasaan, masih tipu. Oke, localhost 8000. Kita register. Kita isikan nama kita adalah Fulana. Email fulana at mail.id. Password 12345678. 12345678. Register. Oke, dia lagi loading. Kita bisa lihat juga di teleskop untuk mengetahuinya. Localhost 8000 teleskop. Ini loading ini sepertinya dia sedang melakukan mengirim email. Kita lihat dulu bersama-sama. Oke, kita lihat dulu. Oke. Ini sip.
Oke, wow, sepertinya koneksinya nggak stabil ya. Oke, ini register, tiba-tiba error, kita lihat errornya kenapa. Oke, respon, session, token, register, payload, Swift transport ke orbitnya. Oke, enable to SMTP mail trap IO 1025, kita lihat. Oh, sorry. Mail portnya ternyata 2525, bukan 1025. Sorry. Sepertinya salah. Oke, save PHP artisan config cache. Kita coba lagi. Oke, ini gagal. Kita register balik. Oke, kita buat fulan bin fulan. Oke, fulan at mail.co 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ulangi 1 2 3 4 5 6 7 8. Register. Nah, aku sarankan kalian tetap install Laravel Telescope sebagai login ke LAN untuk mengetahui seperti request, comment schedule, DOP. Ini sangat berguna ketika kalian mau tracking error ataupun melihat aktivitas apa aja yang di Laravel. Cukup gunakan ini pada tahap development. Jangan gunakan ini pada tahap production. Sangat berbahaya. Oke? Oke, ini sudah login. Kita lihat emailnya. Oke, kalau kamu lihat fulan bin fulana, kita keluar dulu. Oke, ini sudah masuk. Oke, ini verify email. Sebelum itu kita tes dulu apakah bisa di fulan at mail.co itu login. Fulan at mail.co 1 2 3 4 5 6 7 8. Remember me, login. Oke, dia bisa login. Sepertinya di sini ada kesalahan. Extend authenticatable, must verify email, use notificable. Oh, PHP artisan migrate, coba kita lakukan. PHP artisan migrate, nothing migrate. Oke. Oke, kita baca dulu. Email verification handler, before moving, resign the email verification, protect root, middleware verified. Oke. Oke. Berarti kita di sini harus buat middleware-nya verified. Kita tambahkan middleware-nya di out. Wow. No, not out. Kita harus menambahkannya berada di logout confirm email. Wait, di web. Kita buka web, dashboard, get middleware out and verify. Kita bisa nambahkan verified di sini. Oke, sekarang kita tes login kembali ya. Fulan at mail.co 1 2 3 4 5 6 7 8. No remainder login. Oke. Jadi gitu. Oke. Nah, tadi sudah kita coba, berarti pada dasarnya setelah melakukan registrasi kita harus menambahkan middleware berupa verified pada routing yang ingin kita lindungi. Artinya, kalau kita tidak melakukan verified, kita sudah implementasi must verify email di
model user, tapi kalau tidak ada middleware itu, ya jebol semua gitu dong. Jadi soalnya jebol. Nah, routingnya nggak akan bisa kita pakai, routingnya tuh jebol. Jadi ya orang daftar tanpa diverifikasi bisa masuk. Wow. No, itu jangan terjadi. Oke, karena sudah masuk, kita tes verify email. Oke, sudah verifikasi, kita tutup. Coba kita refresh kembali. Masuk, kita logout. Dan kita login. polan@mail.co. Password 123456778. Oke, masuk. Berarti itu konsep verifikasi email. Hanya dengan menginstal Laravel Bridge, kalian sudah bisa mendapat verifikasi email. Sungguh amazing, bukan? Nah, sekarang kita akan menjelaskan coding-coding tersebut. Oke, kita lanjut. Pada register, kita buka dulu yang pertama, register. Oke, kita kembali ke register, post register, store. Apa aja yang di dalam register, control, store? Oke, sederhana. Dia melakukan validasi terhadap email dan password. Oke, great. Setelah itu, dia menyimpan data di database dengan cara model user buat data, create email, request name, email, request email, password, di hash make melakukan request password. Oke, setelah itu, kalian harus lihat ini. Jika kalian perhatikan tadi sebelum kita verifikasi email, ketika selesai login, post, dia akan login. Itu kenapa? Karena baris ini. Kalau kita hapus baris ini, dia tidak akan melakukannya. Baris ini akan membantu kita redirect ke return home service. Itu artinya dia meredirect ke dashboard. Jadi setelah masuk ke dashboard, dia langsung otomatis login dan masuk ke dashboard. Kita bisa ubah ini dengan ketentuan yang lain. Tapi kita akan fokus ke sini. Event new register user. Makanya kita lihat new register user. Out event new register user. Oke, ini dia. Kita masuk ke sini. Oke, kita masuk ke event register user. Ini user masuk. Oke, masuk. Oke, kita harus cari event register user. Kenapa itu terjadi? Event, kita lihat eventnya dulu ya. Eventnya berada di, ya kita harus lihat eventnya kan. Why not? Where is the event? Event console, HTTP, model provider, out service provider, event service provider. This is send email verification notification, event service provider. Kenapa gitu? Kita baca kembali daripada ini. Tadi kita sudah membuat model preparation dengan harus membuat mengimplementasi kontrak dari must verify email. Oke, kita buka must verify email pada user. Oke, kita buka. Apa yang dilakukannya? Public has verify email, public mark email verify, send email verification. Oke, ini interface ternyata, send email verification notification. Oke, kita sudah dapat send email notification verification. Dia berkata, ketika interface ini ditambahkan pada model, setiap user yang registrasi akan otomatis dikirimkan email verifikasi. Ini dia emailnya. Nah, ini email bawaan Laravel out. Oke. Kemudian, seperti yang kita lihat pada app provider event service provider. Jadi kita akan melihat pada app event service provider. App provider event service provider. Ini dia. Oke, kita dapat melihat protected listen, register class, send email verification class. Kita bisa lihat send email verification class di Illumate out listener send email verification class. Kita kembali lagi ke sini. Laravel RID contains send email notification listener that is attached to Illumate. Berarti kalau kalian baca, ini dia. Kita sudah dapat paketnya, jadi nggak usah. That is attached to event. This event listener will send the email verification to them.
If you are manually implement register with your application instead of using starter kit, you should ensure that you are dispatching the Illuminate out event register even after a user is successful. Jadi, ketika kita ingin membuat custom daripada email register, misalnya di situ harus tampilannya berubah atau logiknya yang berubah, kita diwajibkan untuk dispatch. Ini dia, Illuminate out event register, dan kita event register user seperti itu. Berarti kalau di sini ketika kita buka ini, kita akan dapat ini, user instant of must verify and even user has verified email, even user send email verification notification. Kita lari ke sini. Wow, wait, ternyata kita kembali. Kita lanjut. Database verification, routing, the email verification, nothing. Oke. Wait, the email verification. Sebenarnya aku lupa satu hal. Yang perlu kita baca sebenarnya ini. Ini dari sini nanti kita akan paham. Tadi kan kita kalau berdasarkan penjelasan ini, yang mau kita cari itu adalah event yang melakukan must verify email. Oke. Must verify email itu nggak salah saya di sini. Ini dia. Oh no. Waktu dia melakukan email, berarti kalau aku tidak salah, must verify email, dia akan masuk ke event service provider, register class. Ini harus dicek nih sih. Oke, masuk ke sini public. Oke. Send email verification class. Dia akan melakukan handle event ini. Listenernya udah sangat dalam ya kan. Biasa kalau listener nggak salah aku tuh ada. Ini kayaknya nggak ada listenernya bawaannya. Nah seperti itu. Nah apa yang kemudian? Sebenarnya pas kita mengklik verify email, itu sama saja kita mengklik ini. Kalau kita baca routingnya, ini kita lewatkan, kita lihat routingnya verify email ID baru ada kodenya. Kita baca di routingnya. Kita tutup dulu semua ya, nggak penting-penting ya. Oke. Nah, web. No web, out. Sorry. Setelah aku register, maka kita akan verify email. Ini dia, root get verify email hash. Jadi data yang ini tadi, ID dan hashing. Oke. Apa yang dilakukan? Dia akan masuk ke verify control dan invoke. Berarti satu kali aja. Oke. Habis itu ada middleware, sync, dan throttle 6. Berarti kalau nggak salah aku dalam 6 detik satu kali aja deh. Kalau nggak salah ya, itu pakai throttling. Ya, ini untuk mencegah daripada serangan DDoS attack. Verify email controller, oke. Invoke, artinya ini controller tunggal. Email verification request, kita buka email verification request, apa yang diminta. Kita baca authorize. If not hash equals string this root ID, string this user get key, return false. Okay, if equals string this root hash h1 string user get email verification, return false. Jadi ini kalau nggak memenuhi syarat routing ini dia false. True. Wow, sesimpel itu. Tapi di sini nggak sesimpel loh. Kenapa? Karena di situ ada fulfill with validator. Oke. Nah, jadi intinya apa yang diverifikasi? Yang diverifikasi dia itu adalah ini dua, ID, ini. Oke, ID dan hash. Ini hash ya. Itu saja. Nah, habis itu apa yang dilakukannya? Dia baca, if request user
has verified email. Artinya, kalau sudah terverifikasi, user has verified. Return redirect intended root service provider home verified no. Oke. Artinya kalau itu sudah terpakai, langsung aja redirect ke home, statusnya verified. Kita baca di sini, statusnya udah verified. Oh, salah. Jadi pas kita buka, dia verified. Artinya, kalau sudah pernah terverifikasi email dan kita klik kembali ini, ya udah langsung aja masuk ke dashboard. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Jika user mark email as verified, dia mau kenapa? Verified. Nah, jika semua ini nggak masuk, dia kembali lagi. Ya ke dashboard, tapi verified. Cuma simpel seperti itu. Dan berkat ini saja, kita sudah melakukan verified. Nah, cukup sederhana kan? Itu sih penjelasan dari aku. Dan itu cukup sederhana kan? Jadi dari sini kalian bisa implementasi kembali penggunaan Mas Verified. Mungkin kalian bisa mengubah tampilan daripada HTML template untuk registrasinya ini. Kalau nggak salahku itu berada di, kalau nggak salah ya, di out dan verify email blade. Nih. Kenapa aku yakin sekali? Karena bukan di situ deh, komponen nggak salah ya. Ceknya dia tuh berada di bagian teknik, tapi kalian bisa mengubahnya. Dari mana kalian taunya? Coba baca aja dokumentasi nih. Ini sangat-sangat lengkap menurut aku. Jika kalian nggak mau bacanya ya tuh terserah kalian. Tapi ini benar-benar sangat lengkap dan kalian bisa memakainya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika membuat email verifikasi itu adalah markdown email. Kalian harus pahami itu sendiri untuk bisa membuat template email yang akan dikirim ke email user yang telah mendaftar. Kemudian kalian harus mempelajari event. Event listener di Laravel itu sungguh-sungguh ajaib. Nah, itu mungkin pada tahap advance. Tapi jika kalian hanya ingin tinggal pakai, ya kalian hanya perlu install paket Laravel seperti Breeze, Jetstream, Fortify, dan kalian hanya implement Mas Verify Email dan semua itu diselesaikan. Nah, aku rasa cukup itu aja penjelasannya. Jika ada yang kurang dari penjelasanku, silahkan di komen. Jika suaraku kurang jelas, silahkan di komen. Jika video ini terlalu banyak bahasa basi, silahkan di komen. Tapi jika kalian ingin terus dukung aku, jangan lupa klik tombol subscribe, like, nyalakan loncengnya, komen biar aku makin semangat, dan share. Tapi jika kalian rasa video ini sedikit patah-patah, silahkan dislike. Masih belum peduli untuk saat ini. Sampai jumpa kembali di series berikutnya. Tetap stay tune di Fajar Siagian. Bye-bye.